A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh, ya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak di dalam latar belakang ataupun layar monitor adalah posisi ikan, ya, yang sedang memakan somai, ya, somai. Ini adalah sekedar gambaran, ya, soal latar belakang. Nah, di sini akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan beberapa hal yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bertambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini memang suatu hal yang unik, ya, unik. Terkadang orang menilai sesuatu itu jauh dari kebenaran, ya, karena yang bisa mengetahui itu hak, itu benar atau salah mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terkadang melihat, ya, hanya sekedar luarnya saja tentang sikap hidup kehidupan manusia, kadang-kadang kita salah, ya. Dan juga sebenarnya kita tidak punya hak untuk menilai orang lain mutlak, ya. Penilaian seseorang itu sebenarnya hakikatnya mutlak, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat postur fisik, ya, cantik ataupun ganteng, kaya atau miskin, tidak melihat ke situ, tetapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia, ya. Karena hakikatnya hati ini juga suatu simbol, ya. Pada diri manusia ada segumpal darah, manakala segumpal darah tersebut baik, ya, insya Allah badan yang lain baik. Tapi kalau segumpal darah itu kotor atau tidak baik, maka berimbas perbuatan seorang itu juga tidak baik. Dan segumpal darah itu adalah hati. Jadi yang dilihat Allah adalah hati manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar iman dan takwa kita bisa istiqomah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ya. Di antaranya jauhi sifat bohong, ya. Jadi nggak perlulah kita istilahnya itu berbicara tidak sesuai dengan fakta, ya. Dengan kata lain, orang yang bicara tidak ada bukti nyata itu namanya ngibul, ya, ataupun bohong. Jadi kita harus jauhi sifat bohong itu, karena sekali kita bohong maka
bisa dimungkinkan untuk kesempatan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah kebiasaan bohong, nanti hati kita akan ada titik-titik hitam. Kalau sudah hitam, maka bisa jadi berkarat. Nasihat apapun kalau hatinya sudah berkarat, maka dia tolak, ya, tidak menerima, ya. Dianggap nasihat itu tidak sesuai bagi dirinya tentunya. Jadi tidak boleh kita ini berbuat bohong. Kata-kata bohong memang mudah diucap, tapi pengamalannya sulit, ya. Nah, banyak sekali lisan manusia ini, ya, yang tidak sesuai dengan hati nurani, pikiran, dan perbuatannya. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa selamat atau tidaknya manusia sangat dipengaruhi oleh lisannya, ya, sangat dipengaruhi oleh kehati-hatian daripada orang tersebut di dalam berbicara, ya. Hati-hati, karena lidah itu memang tidak bertulang, ya, tapi tajamnya ada yang bilang melebihi dari pedang, ya. Jadi jangan sampai terjadi pembicaraan yang kira-kira menimbulkan keonaran ataupun kesalahpahaman yang intinya adalah perbuatan ataupun pembicaraan yang negatif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sehari-hari usahakan kita bersifat tenang, ya, tenang, tetap riang. Mungkin banyak sekali permasalahan yang kita alami, tapi kita tenang saja, riang saja, ya, di dalam hidup dan kehidupan itu. Meskipun sulit, sesulit apapun kita tetap riang, karena kita yakin, ya, dengan minta tolong kepada Allah, ya, dengan rajin mengerjakan sholat, insya Allah nanti kesulitan apapun akan dapat dilaksanakan. Karena Allah perintahkan, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Insya Allah dengan rajin mengerjakan sholat, nanti pertolongan Allah akan datang. Kemudian berusaha kita untuk bisa berbuat adil. Nah, adil mudah diucap juga, tapi pengamalannya sulit, ya. Adil bisa jadi, ya, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terlebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha, karena hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin, ya, yang mana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan tentang kepemimpinan kita, ya. Kemudian lebih dari itu, kita harus punya sifat legowo ataupun sabar menghadapi kesalahan orang lain, ya. Tak selamanya orang itu benar, ya, dan tak selamanya orang itu salah. Jadi kita maklum apabila seseorang melakukan kesalahan kepada kita, ataupun seseorang melakukan kesalahan pada orang lain, kita harus tetap sabar, ya, menerima hal tersebut, ya, suatu hal yang bisa jadi wajar, ya, karena itulah manusia, ya. Hakikatnya, ya, kadang pengennya baik, tapi kenyataannya kadang-kadang juga melakukan perbuatan yang kurang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga, ya, hendaklah kita juga bijaksana, ya. Bijaksana ini berpikir sebelum melakukan suatu perbuatan akan untung ruginya, ya. Kemudian berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf, ya. Jangan sampai pemarah ataupun pendendam, tetapi kita hendaknya pemaaf kepada sesama.
kita legowo menerima perbedaan pendapat dari orang lain. Kita legowo, ya, kita hormati pendapat daripada orang lain, meskipun pendapat ini mungkin kurang cocok pada diri kita. Kemudian kita kalau ada tamu tentunya kita harus ramah, kita hormat, ya. Kita beri pelayanan seoptimal mungkin kepada tamu yang datang. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.